Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susira Nasari. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Tadris IPA Fisika BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal internasional dengan judul Pemodelan Ekologis, Pemodelan Siklus Air Sosial Ekonomi dan Hubungan Air Tanah, Kerangka Kerja dan Aplikasi. Sebelum saya memasuki isi jurnal tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori hidrosfer atau materi hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hydro yang artinya air dan sphaira yang artinya lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi bumi. Nah, sekarang masuk ke dalam isi jurnal. Di sini kita membahas yaitu sistem siklus air sosial ekonomi adalah sistem adaptif yang kompleks. Kami menerapkan teori kesetimbangan umum multi-region yang dapat dihitung untuk membangun model siklus air sosial ekonomi atau SEWC atau switch multi-skala. Kunci untuk membangun model SEWC multiskala ini seperti hubungan antara air dan sumber daya lahan. Kami secara inovatif mempertimbangkan dan memperkirakan parameter utama terlebih dahulu dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam model untuk mencapai hasil simulasi. Nah, di siklus air sosial ekonomi mengacu pada pemanfaatan dan transfer sumber daya air dalam sistem sosial ekonomi. Model siklus air sosial ekonomi beberapa skala atau SEWC atau switch mencoba untuk mengoptimalkan air permukaan dan air tanah di seluruh pemanfaatannya. Untuk menganalisis keamanan air dari suatu wilayah sungai, dibutuhkan beberapa model hidrologi yang terdistribusi dan semi-distribusi. Yang pertama yaitu model flow atau modular 3 dimensi pengaruh aliran air tanah. Yang kedua itu SWOT adalah alat pengukur air tanah. Nah, di sini terdapat 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu mengulas kemajuan penelitian pada model terpadu dari siklus air hidrologi ekonomi. Bagian yang kedua, mengatur kerangka model yang diusulkan dan menganalisis mekanisme umpan balik di berbagai skala spasial. Yang ketiga yaitu memberikan studi kasus tentang aplikasi model tersebut. Nah, bagian yang terakhir menyimpulkan studi ini. Nah, pada model pertama, yaitu pendekatan pemodelan kaskade menggunakan analisis jalur diadopsi, model keseimbangan umum terkomputasi atau CGE, lebih memperhatikan model produksi dan konsumsi. Nah, pada bagian yang kedua atau studi kasus, cekungan Sungai Haihe di barat Laut Cina terletak di dalam wilayah iklim kering dan semi kering, di mana penguapan mengekspor produksi biji-bijian atau penguapannya tersebut transpirasi melebihi endapan. Nah, mengekspor produksi biji-bijian dari das Haihe ke daerah lain di Cina menghasilkan air virtual yang ditransfer dari daerah kelangkaan air ke daerah yang berkembang secara ekonomi. Merupakan contoh strategi regulasi sumber daya air. Nah, selanjutnya yaitu hasil simulasi. Hasil dari simulasi ini yaitu kebijakan penggunaan air regional dapat mengakibatkan perubahan dalam pembangunan ekonomi dan konsumsi daya air tidak hanya efektif untuk menghemat sumber daya air dan meningkatkan produktivitas penggunaan air. Selanjutnya, meskipun masalah-masalah tertentu dalam alokasi sumber daya air dapat diatasi dengan model SEWC atau switch multiskala yang diusulkan. Simulasi ini penggunaan lahan yang lebih baik di masa depan akan membuat bagian ekohidrologis dari model terintegrasi yang diusulkan menjadi lebih akurat dalam menangkap hukum perputaran air alami. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal saya ini adalah model sosial ekonomi termasuk model SEWC diharuskan mengadopsi resolusi temporal yang memadai untuk melacak dinamika musiman, sumber daya air di masa depan. Kerangka kerja pemodelan yang diadopsi dalam penelitian ini dan tidak diterapkan pada studi kasus daerah aliran Sungai Haihe telah menunjukkan sifat pengelolaan sumber daya air yang sangat kompleks. Nah, sekianlah isi dari jurnal internasional saya tadi tentang siklus air atau sistem ekonomi air.
Nah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.